Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, pada malam ini kita lanjutkan tafsir Ibnu Katsir ayat 119 surat Al-Baqarah. Ini satu ayat pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nun tasdid diingat-ingat. Inna ada palang ya. Ya, jadi lebih panjang dari biasanya sampai 5 ketukan. Inna arsalnaka bil haqq. Ayo. Inna arsalnaka bil haqq. Nah, itu 2 ketukan saja. Nah, doa bukan. Nah, tapi nah yang sebelumnya sampai 5 ketukan. Inna au dengan ra-nya tebal. Inna arsalnaka bil haqq. Yo. Inna arsalnaka bil haqq. Kalau berhenti huruf qalqalah ada pantulannya. Huruf qalqalah itu apa saja? Qaf, ta, ba, jim, dal. Atau orang baju di toko. Ba, ju, jim, di, dal, ta, qaf, baju di toko. Jadi gampang ingatnya. Itu kalau mati mengeluarkan pantulan, diingat-ingat. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Yo. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Basyiran wa. Nah, itu ada dengungannya. Ada huruf bi gunnah. Ya, non, mim, waw. Kalau ada salah satu huruf itu didengungkan dan ada temponya. Basyiran wa nadhira. Nadhiron kalau berhenti dibaca nadhira. Bareng dari pertama. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Zi. Kalau za bukan zi. Ujung lidah dan ujung gigi atas. Wa nadhira. Bareng. Wa nadhira. Za zi zu al. Za zi zu al. Coba. Za zi zu
al, usaha lidahnya kalau susah akan dikeluarkan. Za al ya. Za zi zu al bareng. Za zi zu al ya. Bareng dari pertama mulai. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wala tus'alu an ashabil jahim. Mulai. Alu an ashabil jahim. An a jadi bunyi Indonnya jelas, tapi ngalir saja ya. An bukan an as wala tus'alu an ashabil jahim. Mulai. Wala tus'alu an ashabil jahim. Dari pertama mulai. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wala tus'alu an ashabil jahim. Lagi. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wala tus'alu an ashabil jahim. Jadi kalau baca Al-Quran juga di rumah gak usah buru-buru, jadi santai saja. Itu biar latihan untuk tertil. Jadi kalau buru-buru bisa banyak bacaannya, tapi kalau salah-salah kan dosa. Nah kalau kita tenang, masih ada kesalahan dan masih belajar, tetap pahala. Jadi, inna sesungguhnya kami. Jadi Allah menggunakan inna itu untuk takzim terhadap dirinya. Nah, jadi karena yang bisa mewakili semuanya itu hanya Allah, karena semuanya milik Allah. Sehingga Allah menggunakan kami, bukan mengatakan aku. Inna sesungguhnya kami. Jadi maksudnya siapa? Allah nih yang berkata. Arsalnaka kami, nana kami. Kalau aku tu, arsal tu aku mengutus, arsalna kami mengutus. Jadi arsalna kami telah mengutuskah engkau Muhammad. Nah, jadi kata Allah, sesungguhnya kami telah mengutus engkau Muhammad bil haqqi dengan kebenaran, hak, basyiron dengan sebagai pembawa berita gembira. Ini tugasnya Nabi Muhammad itu. Yang pertama membawa berita gembira. Wa nadhiran dan pemberi peringatan. Jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah, tugasnya dalam ayat ini dua, basyiran wa nadhiran, pembawa berita gembira
kepada orang yang beriman berupa surga. Nadhiran, pemberi peringatan kepada orang yang ingkar berupa neraka. Jadi nanti di akhirat itu ada balasan bagi orang yang beriman berupa surga, ada balasan bagi orang yang ingkar berupa neraka. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala unziltu alayya, kata Nabi Muhammad, telah diturunkan kepadaku ayat inna arsalnaka dan seterusnya, basyiran bil jannati, jadi sebagai pembawa berita gembira kepada orang yang beriman dengan surga. Nah, surga tempat yang menyenangkan, itu balasan yang akan diterima oleh orang yang beriman. Beriman itu percaya kepada rukun iman, ya, membenarkan rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada Al-Quran, iman kepada takdir, ketentuan Allah. Nah, jadi apa yang terjadi itu ketentuan Allah. Ada yang senang, ada yang enggak senang, ketentuan Allah. Mesti iman bahwa itu ketentuan Allah. Terus iman kepada hari akhir, ada hari akhir, nanti ada akhirat. Nah, kalau ada dunia, ada awal, ada akhir, ya. Itu pasti kita mantap itu. Jadi kita tidak akan tinggal di dunia terus menerus, enggak. Nanti ada saatnya kita masuk di hari akhir. Wa nadhiran, dan pemberi peringatan. Nah, kepada orang yang ingkar, minan nari berupa neraka. Jadi di akhirat ternyata yang sering disebut itu hanya ada dua, ya. Ada neraka, ada surga. Nah, neraka menderita di sana itu. Nah, surga senang berarti. Jadi yang surga itu punya iman. Yang sering saya sampaikan itu tandanya orang beriman kan sebenarnya sederhana. Senang kalau dia berbuat baik, ya. Gelisah kalau berbuat dosa. Itu berarti iman dia. Alhamdulillah aku ikut pengajian, paling tidak aku sudah buka Al-Quran, baca satu ayat, satu huruf 10, dua huruf 20. Mantap, itu yakin itu. Karena itu janji Allah, janji Rasulullah. Alhamdulillah, senang alhamdulillah. Ketika berbuat dosa, berbohong sekali. Kenapa aku bohong gitu? Kenapa aku bohong? Bohong kan dosa, sah. Berarti bahwa mukmin kata Rasulullah. Pertanda dia orang beriman. Kita rasa-rasa sendiri saja. Rasa-rasa sendiri. Nah, jadi wa qalu wala tus'alu, dan kamu Muhammad tidak akan dimintai pertanggungan jawab an ashabil jahim, tentang penghuni neraka jahim. Jadi Nabi Muhammad itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang penghuni neraka. Ya, penghuni neraka biarkan aja neraka. Kan Nabi Muhammad sudah ngasih tahu, sudah menyampaikan kalau sholat tempatnya surga, enggak sholat diancam dengan neraka. Ya sudah,
Kamu tidak akan ditanya. Jadi begitu. Kiai-kiai, ustaz-ustaz menyampaikan saja, didengar, alhamdulillah. Enggak didengar, ustaznya sudah pahala. Diamalkan, alhamdulillah. Enggak diamalkan, ya urusan yang mendengar itu, gitu. Yang mendengar. Di sinilah sebenarnya tugas Nabi Muhammad juga menyampaikan. Nanti tidak dituntut oleh Allah, karena urusan hidayah itu bukan urusan manusia. Hidayah itu urusan Allah. Jadi pamannya Nabi Muhammad, Abu Thalib itu ya tetap saja sampai akhir hayatnya, nah tidak mau iman. Bukan urusan Nabi Muhammad. Kata Allah, Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa ngasih hidayah kepada orang yang kamu cintai. Pamanmu itu Abu Thalib, enggak bisa. Walakinnallah yahdi may yasha, tapi yang berhak ngasih hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Si A, si B mau dapat hidayah atau tidak bukan urusan ustadz itu, ya. Bukan urusan kiai. Ya pengajian, ustadznya diberi tugas, ya datang ngajar, ngaji gitu. Ada yang seneng ngaji, ada yang nggak seneng ngaji. Bukan urusan ustadz. Urusan hidayah, ya dapat hidayah atau tidak. Nah, untuk mendapatkan hidayah juga kita mesti ada usaha, ada perjuangan. Kumpul dengan orang yang soleh, kumpul dengan orang yang seneng ngaji, kumpul dengan orang yang senang ke masjid. Insya Allah sambil berdoa mohon kepada Allah, ya Allah berikan aku hidayah, berikan keluargaku hidayah, ya Allah. Minta sama Allah karena kita lemah. Tuh. Nah, lalu terkait dengan masalah ini, aila nas'aluka an kufri man kafara bika. Jadi Allah itu tidak akan minta kepadamu Muhammad pertanggungjawaban tentang kafirnya orang yang kafir kepadamu. Itu maknanya. Orang yang kafir kepadamu enggak ngakui kerasulanmu, ya sudah, bukan urusan kamu, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Fa innama 'alakal balag. Jadi tugas kamu itu hanya al-balag, menyampaikan. Wa 'alainal hisab. Urusan hisab urusan aku, kata Allah. Aku nanti yang menghitung itu amal-amalnya. Siapa yang layak masuk neraka, siapa yang layak masuk surga, urusan Allah, bukan urusan Nabi Muhammad lagi. Jadi kata Allah apa? Fa innama 'alaikal balag wa 'alainal hisab. Nah, tugas Nabi Muhammad al-balag. Makanya ada di antara sifatnya apa? Tabligh. Ya. Ada 4 sifat yang wajib bagi Nabi dan Rasul. Ada apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Nah, jadi di antara tugasnya adalah tabligh. Makanya orang yang menyampaikan itu disebut apa? Muballigh, ya. Muballigh itu orang yang menyampaikan. Kiai dia muballigh, ustaz muballigh, menyampaikan firman-firman Allah. Ya sebatas itu saja tugasnya. Pak Purwo mau ikut atau tidak, ya urusan Pak Purwo itu. Ustaz nyampaikan saja, ya sudah, selesai gitu. Terus apa lagi? Sama dengan firman Allah, fadzakir fa innama anta mudzakir. Muhammad, kasih nasihat itu manusia, kasih peringatan, kasih tahu. Itu tugas kamu. Tugas kamu mudzakir, orang yang
memberikan nasihat, orang yang memberikan peringatan. Apa kata Allah? Lasta alaihim bimusaitir. Kamu tidak berkuasa terhadap manusia. Apa kuasamu? Tugas Nabi Muhammad muzakkir. Ada yang mengingatkan. Sholat loh. Gitu. Hati-hati kalau nggak salat nanti ada azab Allah. Nggak berkuasa, kamu mesti enggak. Karena dalam agama itu nggak ada paksaan, disuruh iman, ya alhamdulillah. Nggak beriman, ya resiko kamu gitu. Makanya Nabi Muhammad juga tidak dibebani di luar kemampuan. Nabi Muhammad sebagai Nabi Muhammad tidak punya kekuasaan seperti Allah yang bisa memaksa. Kalau Allah bisa, kamu nggak ikut, aku turunkan banjir. Nah, kuasa itu. Aku turunkan tsunami, kamu bandel. Dulu ya. Sekarang umat Nabi Muhammad mendapat keistimewaan. Dapat keistimewaan. Tapi yang pasti di akhirat itu ada. Kalau umat dulu itu langsung itu azabnya itu. Yang sama juga, nanu a'lamu bima yaqulun, kata Allah. Aku tahu apa yang dikatakan mereka. Ada yang kadang-kadang mengatakan sami'na wa ata'na, aku dengar, aku taat. Tapi ada juga yang mengatakan sami'na wa asaina, aku dengar tapi aku enggak nurut gitu. Ada juga yang gitu. Aku dengar, biar aja ngoceh. Nah, aku enggak nurut. Ada. Sejak dulu itu ada. Ya, sami'na wa ata'na dan sami'na wa asaina. Ada yang nurut, ada yang enggak nurut. Nah, kalau Ustaz juga memahami itu tenang-tenang saja. Tenang. Tapi kalau ngotot, Ustaznya nggak bisa tidur itu. Karena banyak yang bandel juga iya sejak dulu memang begitu. Yang taat iya. Yang taat, yang bandel sejak dulu ada sampai akhir zaman. Karena sampai akhir zaman itu malaikat ada juga, setan juga ada. Jadi kalau ustadznya profesor, ya setannya juga profesor. Jadi ya terus begitu, godaan-godaan supaya tidak taat terus berlangsung. Lalu apa kata Allah? Fadzakir wa ma anta alaihim bijabbar. Engkau enggak bisa memaksa mereka, enggak bisa memaksa karena tidak ada kuasa. Wa ma anta alaihim bijabbar. Nahnu a'lamu bima yaquluna wa ma anta alaihim bijabbar. Enggak maksa. Lalu kata Allah, fadzakir bil Qur'an, kasih nasihat dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Baca saja Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kamu wajib salat, kamu wajib puasa, kamu wajib bayar zakat. Enggak bayar zakat, ya udah disampaikan kok Al-Qur'annya gitu. Disampaikan hadisnya ya sudah gitu. Ada yang kaya sudah wajib zakat, sayang sama duitnya, nggak bayar zakat. Nah itu ya sudah, urusan kamu dengan Allah itu. Gitu. Ada orang miskin, ayo tuh bantu yang miskin tuh, tetanggamu lapar, kan kamu sudah kenyang banyak duitnya, pura-pura miskin. Ini bahaya. Jadi kata Nabi itu nanti tiap pagi itu seorang hamba akan menemui dua doa. Doa yang pertama, malaikat doa, Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah ya Rabb, berikan ganti kepada orang yang senang sedekah, ganti yang baik yang banyak ya Rabb. Itu doa malaikat. Orang yang senang sedekah didoain malaikat tiap pagi. Lalu malaikat yang kedua, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah ya Rabb,
berikan kepada yang pelit, yang suka nahan hartanya, nggak mau sedekah padahal duitnya banyak, berikan kehancuran ya Rob. Itu kata malaikat. Tiap pagi itu malaikat tuh, 2 malaikat tuh. Yang satu mendoakan yang senang sedekah supaya digantikan dengan kerja yang bagus. Yang kedua, nah yang punya duit tapi pelit, didoakan juga sama malaikat, biar hancur lebur kamu, kata malaikat tuh. Ini pasti dijawab ini, hati-hati. Ya, jadi kalau kita punya, ya kita lihat kanan kiri, ada saudara yang kurang, dan kita punya semampu kita, ya. Enggak maksa-maksa juga, kalau mau bantu kita susah masih ngutang, bukan begitu maksudnya. Semampu kita masing-masing. Ya Allah. Sudah disampaikan sama kiai, masih bandel, bahkan zakatnya nggak dibayar, ya resiko kamu sendiri itu. Karena kiainya, ustaznya nggak bisa maksa, cukup menyampaikan saja. Mudah-mudahan kalau yang hadir yakin ini orang yang sudah disayangi Allah ini. Dan lo gak gampang loh Pak hadir. Disayangi Allah gak gampang, ya. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah, la yasuqul khairullah. Tidak ada yang bisa menggiring kepada pengajian di masjid kecuali Allah. Ini karena digiring Allah, mesti kita terima kasih, alhamdulillah. Aku digiring oleh Allah. Enggak usah ngomong sama orang, di dalam hati cukup. Enggak usah ngomong sama orang. Tapi seperti itu, alhamdulillah, kita bersyukur. Enggak gampang. Terus berikan peringatan kepada orang yang takut terhadap ancamanku, kata Allah dengan Al-Quran. Ada ancaman Allah bagi orang yang ingkar. Nah, yang bandel kasih nasihat. Bahkan orang yang zalim pun kita tolong. Gimana nolong orang yang zalim? Ya, dikasih nasihat supaya menghentikan kezalimannya. Itu cara nolongnya begitu, bukan dimusuhi. Jadi yang suka berbuat jahat nggak perlu dimusuhi, ditolong. Caranya dikasih nasihat. Kalau senang dilus supaya yang tidak mau ke masjid nanti mau ke masjid. Jangan dimusuhi, disayangi supaya mau ngaji. Jangan dimusuhi. Ya Rasulullah suka diludahi, yang suka meludahi dikasih hadiah. Ya, dikasih hadiah. Lama-lama alhamdulillah masuk Islam. Begitu tugas kita yang sudah rajin ke masjid, sudah tahu ada tugas berikutnya, ngajak yang lain. Baik. Kemudian nih dari Imam Ahmad, akhbarana Musa bin Daud hadatsana Fulaih bin Sulaiman an Hilal bin Ali an Atha bin Yasar qol laqaitu Abdullah bin Umar Amr bin As. Aku suatu ketika berjumpa dengan Amr bin As. Lalu fakultu, aku bertanya, akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tolong aku kasih tahu tentang sifat Rasulullah. Fit Taurat, di dalam Taurat. Sifatnya Rasulullah yang diterangkan dalam Taurat seperti apa sih gitu. Faqala ajal wallahi innahu la mausufun fit Taurat bi sifatihi fil Quran. Jadi sifat Rasulullah yang terdapat di dalam Taurat sama seperti sifat Rasulullah yang terdapat di dalam Al-Quran. Oh, kalau begitu kata Aisyah, ahlaknya Rasulullah itu Al-Quran, khuluquhu Al-Quran. Seperti apa yang di dalam Taurat sifat Rasulullah sama
seperti apa yang terdapat dalam Al-Quran. Mestinya orang yang dulu percaya sama Taurat mestinya percaya juga sama Al-Quran, karena sama kok. Apa tugasnya? Ya ini, ya ayuhan nabi, wahai para nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran. Apa? Sebagai saksi, sebagai pembawa berita gembira, sebagai pemberi peringatan, wa hirzan lil ummiyin, melindungi orang-orang yang ummi, melindungi orang-orang yang bodoh, melindungi orang-orang yang tidak ngerti, bukan dimusuhi, dilindungi. Itu sifat Nabi Muhammad, menyampaikan kalau kamu rajin sholat surga, enak dalam surga itu. Tapi kalau nggak sholat neraka loh, sedih loh di sana. Itu. Terus orang-orang yang nggak ngerti, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang lemah dilindungi. Makanya Rasul bilang, ud'uni ad-du'afa fa innakum tunsaruna wa turzaquna bi ad-du'afaikum. Carilah aku di tengah-tengah kaum du'afa. Jadi Rasulullah tidak mengatakan carilah aku di tengah-tengah orang kaya, carilah aku di tengah-tengah pejabat, enggak begitu. Disuruh cari di tengah-tengah kaum yang lemah. Fa innakum tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum. Kalian itu dibuat sukses, dapat rezeki yang banyak, yang melimpah, sehat. Itu doa orang-orang yang lemah yang diijabah oleh Allah. Kamu enggak kenal, tapi mungkin dia berdoa, ya Allah, ya Rabb, tolong berikan kesehatan kepada sahabat-sahabatku, teman aku, kaum muslimin dan muslimat. Berikan kesehatan, mudahkan rezekinya ya Rabb. Kita enggak tahu. Hari Jumat didoakan, Allah maghfir lil muslimina wal muslimat gitu. Itu bahkan syaratnya khutbah itu doanya, mendoakan orang Islam itu. Kita didoakan oleh jamaah masjid setiap hari Jumat, ribuan manusia mendoakan kita. Nah, itu. Jadi doa mereka dijabah, lalu alhamdulillah kita sehat, kita modal rezeki kita sukses. Itu doanya orang yang lemah yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Lalu apa kata Allah? Wa anta abdi wa rasuli, kamu Muhammad hambaku dan rasulku, utusanku, diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman-firman Allah kepada umat manusia. Tugasnya itu. Samaitu ka al-mutawakkil, aku menyebutmu, memberikan panggilan kepadamu dengan al-mutawakkil, orang yang bertawakal kepada Allah. Ya udah, aku sudah menyampaikan. Selanjutnya urusan Allah gitu. Urusan Allah. Kita juga mesti begitu. Kita usaha ya wajib, tapi selanjutnya bukan urusan kita, urusan Allah. Termasuk kita sakit, serahkan sama Allah. Kita usaha minum obat, kita usah datang ke dokter. Ya sudah, setelah itu apa ketentuan Allah? Ya sudah. Insya Allah orang yang bertawakal kepada Allah hatinya akan tenang, akan tentram, tidak akan menggerutu. Mau hidup mau mati kan urusan Allah, bukan urusan aku. Aku hanya disuruh ikhtiar. Setelah ikhtiar, apa yang akan terjadi? Ya urusan Allah lagi. Itu orang tawakal. Cari rezeki seperti burung, kata Rasulullah. Yang penting pagi hari dia terbang, mau kemana nggak tahu. Pulang-pulang perutnya kenyang dan bawa oleh-oleh untuk anak istrinya. Nah, itu ada ikhtiar, tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah, tapi ada ikhtiar semampu kita.
La fadha wala walidha wala sahabun aswaq. Jadi Rasulullah itu tidak keras, tidak kasar, tidak teriak-teriak di pasar. Jadi lembut ya, tidak kasar. Ya Allah. Walayat obisayyatil asayah. Sifat Rasulullah itu tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Keburukan dibalas dengan kebaikan. Allahu Akbar. Berat. Diludahi, dikasih hadiah yang meludahi. Ya Allah. Kira-kira Pak Masrur gimana? Itu sifat Rasulullah. Luar biasa Pak Tarno. Ya Allah, ya kita usaha walaupun belum bisa kayak Rasulullah, paling tidak ya dapatlah bagian-bagian seperti sifat Rasulullah. Apalagi walakin ya'fu yaghfir. Dia pemaaf, Maha Pengampun. Wala yakbitu hatta yuqim bil millah al-ajab. Dia tidak dipanggil oleh Allah kecuali sudah menjadikan yang bengkok jadi lurus dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan itu tugasnya, la ilaha illallah. Dan Rasulullah itu terus berjuang membuka mata yang buta, hati yang tertutup, sehingga mengakui kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Dan alhamdulillah sampai saat ini terus itu dikumandangkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan ketika kita memperbarui iman, ingin memperbaharui iman, tiada lain kecuali mantapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tugas kita yang merupakan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa najjina minan nar bil Qur'an wa adkhilna bil jannati bil Qur'an. Rabbana atina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.